Miner dan Sahat. Pasangan pengantin baru yang lagi hot-hotnya, tadinya bermimpi indah bisa mojok berdua di kontrakan. Mimpi itu buyar seketika saat Inang, si mama mertua super perhatian, menawarkan kamar kehormatan miliknya. Lengkap dengan ranjang keramat peninggalan leluhur yang konon katanya punya magic bikin cepat dapat momongan. Miner cuma bisa pasrah. Sementara Sahat diam-diam nyengir kuda. Misi bikin cucu dimulai. Di rumah ibunya Sahat dimulai. Pagi hari udah kayak konser musik dangdut. Ributnya minta ampun ibunya Sahat. Bagi perintah macem-macem. Sampai-sampai ngasih makan anjingnya Coca-Cola fake dog food. Alasannya vitaminnya banyak biar subur. Miner udah kayak mau pingsan. Sahat si suami ganteng tapi agak cupu. Cuma bisa manyun lagi. Yang paling bikin gregetan, ibunya Sahat ternyata tukang nguping. Dia bisik-bisik sendiri soal pentingnya rajin berolahraga untuk cepat punya cucu. Nguping sambil ngitung desahan. Aduh, ibunya Sahat. Miner, si penerjemah freelance yang kerjaannya cuma nongkrong depan laptop, dianggap pengangguran sama Inang. Kerja apa? Kau di rumah terus, ngegosip sama laptop. Inang pun mulai ceramah pagi. Saat malam tiba, waktu bercocok tanam pun dimulai. Akan tetapi Sahat dan Miner tidak sampai berakhir karena suara ranjang yang berisik jadi mod Miner hilang dan mereka stop bercocok tanamnya. Ranjang keramat memang keramat berisiknya. Miner dan Sahat yang lagi asyik bergoyang terpaksa main stealth mode biar Inang nggak kebangun. Bayangin, lagi seru-serunya, krik-krik, suasana jadi awkward. Beli ranjang baru, bisa-bisa Inang ngambek seminggu. Akhirnya, diputuskanlah untuk memandikan ranjang dengan minyak. Semoga aja nggak makin licin dan berujung kecelakaan kerja. Dan akhirnya mereka pun lanjut genjotan dan ranjang aman tanpa bunyi yang berisik. Miner pun suka dengan genjotan Sahat dan mereka pun puas. Ini baru klimaks. Ibunya Sahat nemuin kotak kondom bekas Miner dan Sahat di tempat sampah. Dia langsung ngamuk kayak singa lapar, ngomel panjang lebar soal cepat punya anak, terus menyalahkan penggunaan kondom. Miner jelas panik, coba jelasin panjang lebar, tapi ibunya Sahat nggak mempan. Ekspresi dramatis ibunya Sahat dan omelannya yang super panjang bikin penonton kelepek-kelepek. Maksudnya ngakak. Inang mengungkapkan cita-citanya yang mulia, meninggal dengan status sahur matua, alias sudah punya menantu dan cucu. Miner yang dipaksa turun tahta, jadi pabrik cucu cuma bisa nyengir kecut. Inang, kami masih mau honeymoon keliling dunia dulu dong. Tentu saja. Inang tak tergoyahkan. Misi bikin cucu harus berjalan sesuai rencana. Miner meminta Sahat untuk segera membeli rumah baru. Miner beralasan sudah tidak betah hidup bareng di rumah mertua. Agar Miner bebas beraktivitas dan tidak ada komentar-komentar pedas mamanya Sahat. Dan Sahat setuju usulan Miner. Sahat berjanji besok akan segera membeli rumah baru yang sudah diincarnya. Singkat cerita Monang, adik Sahat yang punya reputasi playboy kelas teri, tiba-tiba datang bersama gebetan barunya, Ajeng. Mak, doakan Ajeng jadi calon istri aku ya. Inang dengan mata elang langsung menginterogasi Ajeng. Kau dari mana? Kerja apa? Bisa masak ikan arsik nggak? Miner cuma bisa geleng kepela. Drama keluarga baru aja dimulai. Selanjutnya, sepeninggal Monang, Miner mencium bau tidak sedap. Bukan bau badan Monang, tapi bau kebohongan. Tumben Monang dandan rapi banget. Pasti ada maunya nih. Miner pun menyalakan mode detektif dadakan. Sahat yang lagi asyik nonton TV cuma dianggap angin lalu. Sahat dengan wajah memelas mengakui dosanya. Nar, aku udah janji sama mama, nggak bakal pindah sampai kamu hamil. Boom. Miner langsung meledak kayak petasan tahun baru. Jadi, kamu lebih milih tinggal di ketek mama daripada mojok berdua sama aku. Perang dunia ketiga pun meletus di ruang keluarga. Singkat cerita, Sahat menemui Inang di kamarnya. Dia minta izin kepada mamanya kalau Sahat dan Miner akan pindah ke rumah baru yang sudah dibeli. Awalnya Inang marah tidak setuju. Namun akhirnya, dengan penjelasan yang panjang dari Sahat, akhirnya Inang mengizinkan mereka untuk pindah di rumah baru. Dan akhirnya, Sahat dan Miner pun berpindah di rumah barunya. Terlihat mereka membawa semua barang-barang untuk pindah di rumah baru. Dan terlihat Monang ikut membantunya, tidak mau ketinggalan Inang mamanya. Sahat hanya bisa menatap kepindahan mereka, walau sebenarnya Inang menyesal telah mengizinkan mereka pindah. Mereka pun sampai di rumah barunya. Miner tampak bahagia sekali. Merekam mengecek semua perabotan dan masuk ke kamar barunya. Miner terlihat sangat bahagia. Segera mereka langsung mencoba ranjang di rumah barunya. Adegan bercocok pun dilaksanakan. Selanjutnya di rumah Inang, sedang ramai berkumpul saudara-saudara Sahat. Sedang mempersiapkan acara pernikahan Monang dengan Ajeng. Terlihat mereka sangat bahagia karena Monang akan menikah. Sedangkan Sahat dengan Miner sangat bahagia di rumah barunya. Terlihat mereka sedang berenang bareng dan adegan garap kebun dilakukan di kolam. Singkat cerita, saat malam tiba Sahat dan Miner terlihat sedang beristirahat tidur pulas. Namun tiba-tiba,
mereka dikejutkan dengan adanya suara bel rumah berbunyi. Segera saja, Sahat dan Miner mengecek di pintu depan mereka. Sebenarnya ragu. Jangan-jangan yang pencet bel maling atau siapa. Namun setelah dibuka dengan khawatir, ternyata yang datang malam-malam adalah ibu Sahat Inang. Inang melarikan diri dari rumah karena kecewa dengan Monang yang tak jadi menikah, padahal undangan sudah menyebar. Akhirnya, Inang meminta untuk tinggal di rumah Sahat. Namun kekecewaan pun nampak pada Miner. Kenapa ibu Sahat malah ikut lagi? Pasti nanti ikut campur rumah tangganya lagi. Adegan selanjutnya, Inang stres berat karena 3 malam insomnia gara-gara belum punya cucu. Meledak-ledak ke Menar. Pembahasan cara campur yang benar malah berujung komedi karena Menar salah paham total. Inang makin emosi saat Menar sok tahu soal ranjang tapi tetap mandul. Sementara Inang sendiri mengenang masa lalunya yang simpel bandingkan dengan kesulitan Menar. Akhirnya pasrah. Tapi Inang masih gregetan. Curiga Menar sendiri yang kurang ngerti. Singkatnya, drama komedi keluarga yang kocak sekaligus bikin gregetan. Fokusnya kemarahan Inang yang memuncak. Singkatnya, Menar mengatakan mereka sudah rajin bercinta dengan intens dan menggebu-gebu di masa subur. Tetapi tetap belum hamil. Ia akhirnya memilih kerja kantoran. Meski sebelumnya sangat membenci kemacetan. Karena lebih baik menghadapi macet daripada terus-menerus diinterogasi mertuanya tentang kapan dia akan hamil. Apalagi, sudah memasuki tahun kedua pernikahan. Jadi, kerja kantoran. Jadi solusi Menar untuk menghindari tekanan dari mertuanya. Menar, setelah curhat soal teror mertua yang minta cucu, langsung ngajak suaminya ke dokter spesialis bayi. Suaminya kaget, tapi Menar tegas. Udah 2 tahun, tiap hari ditanya kapan positif. Ini jalan satu-satunya, biar kita bebas dari interogasi mama mertua. Suami pasrah. Oke, tapi jangan sampai ikut lomba bikin bayi juga ya. Usai merencanakan kunjungan ke dokter, tiba-tiba Inang muncul, manggil Menar. Ternyata Inang menang handphone baru di acara kebaktian. Tapi bingung cara pakainya. Menar, yang tadinya masih mikirin tekanan mertua soal kehamilan, jadi harus jadi guru dadakan buat Inang yang super gemes dengan HP barunya. Bayangin, dari drama mau hamil, jadi drama belajar pakai HP, kocak. Menar sedang fokus bekerja, dikejar deadline, dan ruangan rapat hampir penuh dengan rekan kerja yang menunggu presentasi. Tiba-tiba handphonenya berdering. Bukan klien penting, melainkan Inang yang butuh bantuan lagi. Kali ini, Inang butuh bantuan untuk membuat status Facebook. Menar, yang sudah hampir kehilangan kesabaran, terpaksa mengalihkan fokusnya untuk menjelaskan hal-hal dasar penggunaan media sosial kepada Inang. Inang bersikeras Menar tidak sibuk. Dan sesi tutorial dadakan ini berlangsung cukup lama. Sampai rekan-rekan Menar akhirnya bubar karena menunggu terlalu lama. Presentasi penting pun terpaksa ditunda. Intinya, Inang dengan masalah sepele berhasil mengacaukan pekerjaan Menar dan membuat rapat penting gagal terlaksana. Menar tengah memimpin presentasi penting di depan timnya. Presentasi hampir selesai, tiba-tiba teleponnya berdering. Bukan klien, tapi Inang lagi. Percakapan panjang dan tidak penting dengan Inang membuat presentasi tertunda. Rekan-rekan Menar yang sudah menunggu akhirnya bubar karena bosan. Inang ngotot ikut Menar dan Sahat ke dokter kesuburan. Menar menolak, tapi Inang mengancam akan bicara langsung pada Sahat. Menar frustrasi. Pekerjaan terganggu, Inang tidak peka. Adegan selanjutnya, Menar dan Sahat lagi berduaan. Suasana romantis. Tiba-tiba Menar nanya, "Sayang, sehari berapa kali kamu ditelepon Inang sih? Kayak alarm kebakaran. Gak berhenti-berhenti." Sahat agak panik. "Ngapain bahas mama lagi? Kita lagi asik-asiknya nih." Tapi Menar keke. Ternyata Sahat sama adiknya, Monang, sempat bikin kesepakatan rahasia. "Blokir nomor Inang." "Kok aku nggak diajak?" "Prots." Sahat nyengir. "Ya masa iya semua ikutan? Antara ketahuan." Menar pura-pura ngambek. "Dasar anak durhaka, suami durhaka. Nanti aku kasih tahu Inang bayar tahu rasa." Sahat langsung panik. "Jangan, please. Mama marah. Aku nggak mau." Kocak banget deh. Perselingkuhan blokir nomor Inang yang bikin heboh. Singkat cerita, Menar, Sahat, dan Inang akhirnya sampai juga di dokter. Dokter memberi kabar baik, hasil lab Menar bagus. Tapi, plot twist, dokter bilang masalahnya ada di Sahat. Kualitas serdadunya banyak, tapi kurang pintar berenang. Kocak ya. Dokter menyarankan Sahat berhenti merokok dan minum vitamin. Menar langsung bertanya, "Berarti masih ada harapan, Dok?" Sahat cuma bisa manyun. Adegan diakhiri dengan Inang yang masih kekeh ikut campur urusan pribadi Menar dan Sahat. Adegan selanjutnya, Menar menemukan Sahat sedang merenung di lantai atas. Menar bertanya, apa Sahat masih memikirkan hasil tes dari dokter? Sahat dengan wajah sendu mengaku selama ini merasa dirinya jantan.
Tapi ternyata dokter bilang serdadunya kurang pintar berenang. Ia merasa seperti tong kosong. Berisik, tapi hampa. Vonis dokter itu, kata Sahat, membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Menar hanya bisa melihat Sahat dengan simpati. Singkat cerita, pagi hari, Sahat siap berangkat kerja. Tiba-tiba Inang muncul, membawa segelas jus hijau yang menurutnya ramuan ajaib untuk meningkatkan keperkasaan Sahat. Menar berdiri di samping Inang dengan ekspresi terpaksa. Sahat terlihat risih. "Apa ini, Mak? Jus apaan sih?" Inang menjelaskan, "Itu ramuan dari Paman Ganjang." "Siapa itu?" Sahat mencoba menolak halus, mengatakan itu urusan pribadi. Tapi Inang langsung ceramah panjang lebar tentang keluarga besar dan kewajiban ikut campur urusan semua anggota keluarga. Inang memaksa Sahat minum ramuan tersebut. Dengan Menar, hanya bisa geleng-geleng kepala melihat Inang yang super overprotective dan tidak peka. Sahat dan Menar berbaring di tempat tidur. Suasana agak tegang. Menar memulai pembicaraan. "Vonis dokter itu bikin hubungan kita jadi dingin banget. Sahat udah gak pernah lagi menyentuh aku. Dia kayak kehilangan kepercayaan diri." Menar melanjutkan, "Udah 2 bulan kita cuma tidur cepat, dan kita juga udah gak pernah ngitung masa subur lagi." Tersirat kesedihan dan kekhawatiran Menar atas kondisi hubungan mereka. Singkat cerita, Menar sedang fokus bekerja ketika handphonenya berdering. "Inang lagi!" Inang lupa pin handphonenya lagi dan minta tolong Menar. Menar sudah hampir putus asa karena ini bukan kali pertama. Ia menyarankan Inang minta bantuan Sahat. Tapi Inang kekeh menolak. Ternyata Inang bikin status Facebook untuk mengingatkan Sahat berhenti merokok anjuran dokter. Nah, masalahnya, status Inang itu malah dibanjiri komentar kocak dan mengejek dari teman-teman Sahat. Sahat jadi malu setengah mati karena Inang yang tidak peka sudah membuat masalah besar yang mengganggu pekerjaan Menar dan menimbulkan malu bagi Sahat. Cerita berlanjut karena Sahat tidak menjemput. Menar terpaksa menyusul ke kantor Sahat. Ia menemukan Sahat di balkon, terlihat murung. Melihat status Facebook Inang yang telah dibanjiri komentar mengejek dari teman-teman Sahat, Menar pun ikut sedih dan menangis. Ia memeluk Sahat, menjelaskan bahwa ia mengerti kesedihan Sahat bukan hanya karena vonis dokter, tapi juga karena perubahan dirinya dan rasa malu yang ditimbulkan oleh Inang. Menar menegaskan cintanya pada Sahat dan pentingnya pernikahan mereka terlepas dari masalah anak. Menar dan Sahat akhirnya pulang bersama, meninggalkan masalah status Facebook Inang dan tekanan keluarganya. Dengan Menar yang masih menangis terisak, Menar dan Sahat langsung menemui Inang di kamar. Sahat meminta maaf kepada Inang atas kekesalannya tentang status Facebook. Inang juga meminta maaf karena telah membuat status tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya. Inang kemudian mengingatkan Sahat akan keberangkatannya ke Australia besok. Suasana menjadi lebih hangat. Namun, Menar tetap mengingatkan Inang untuk mengurangi aktivitas Facebooknya. Singkat cerita, setelah 1 bulan di Australia, akhirnya Sahat balik ke Indo. Dia membawakan oleh-oleh untuk istrinya. Sesuatu yang akan bikin merem, melek Menar dan Inang dibawakan oleh sebuah senter. Akhirnya Sahat sampai di rumah. Menar terlihat sangat bahagia dan penasaran oleh-oleh apa yang akan diperolehnya. Sebuah senter yang cantik diberikan kepada Inang, dan Inang sangat bahagia karena Inang sudah lama pengen beli senter. Inang bertanya, "Apakah Menar juga kamu bawakan oleh-oleh?" Sahat menjawab, "Menar juga saya bawakan senter, tapi warna pink." Namun Inang terlihat penasaran dengan senter milik Menar. Sesampainya di kamar, Sahat memberikan senter pesanan Menar. Menar membukanya. Alangkah senangnya Menar, ternyata senter itu bukan senter biasa, melainkan alat bantu berkebun, dan setelah itu mereka berdua langsung memakai alat itu untuk berkebun bersama. Dan berkebun bareng pun dilaksanakan. Mantap dah, jangan pengen ya. Singkat cerita, karena Menar ketagihan memakai alat berkebun kemarin. Rencananya sebelum kumpul di rumah Inang, mereka pengen sekedar santai memakainya. Namun Menar tampak bingung saat dicari-cari alat itu di dalam lemari. Alat itu tidak ditemukan, kemana hilangnya. Sahat mengira mungkin dibawa anjingnya, tapi tidak mungkin. Namun Menar mempunyai feeling dibawa oleh Inang. Karena lama tidak menemukan alat itu, akhirnya mereka berangkat kumpul, makan-makan di rumah Inang. Akhirnya mereka pun sampai di rumah Inang, dan semua saudara berkumpul di sana. Suasana di sana sangat ramai sekali, karena acara tersebut adalah acara akan diadakan pernikahan Mona. Setelah acara berlanjut, ini tiba saatnya surprise. Inang ternyata benar membawa senter milik Menar. Inang memamerkan senter itu ke orang banyak. Betapa malunya Sahat dan Menar, karena bagi yang tahu alat itu sebenarnya kegunaannya bukan senter, akan tetapi alat bantu berkebun. Singkat cerita, esoknya hari bahagia Monang dengan calon istrinya tiba.
Tampak rame Sahat dan Menar juga ikut. Dan ternyata Menar sudah hamil. Perutnya sudah tampak besar. Menar merasa pengen buang air dan tampak tidak enak perutnya. Tiba-tiba ketubannya pecah dan sepertinya Menar akan melahirkan. Segera Sahat membawanya ke rumah sakit untuk menjalani bersalin. Dan akhirnya Menar melahirkan anak pertamanya, seorang perempuan cantik. Akhirnya film pun selesai. Sahat dan Menar berhasil memberikan cucu kepada Inang, sekaligus membuktikan bahwa dia jantan. Terima kasih sudah menonton alur film ini. Jika Anda belum subscribe, silakan subscribe channel kami, Smart Movie Recap. Kami akan berusaha memberikan alur-alur film yang seru dan tidak membosankan. Terima kasih.